Baik, baik. Sekarang kesibukannya apa aja sih, Kak? Sekarang kesibukannya emang bisnis, masih ada yukata, ada rabbit cake, ada susu gym, Army Nutrition, dan doain aja dalam waktu yang nggak lama mungkin syuting lagi. Doain aja. Kan malah mendukung kalau kalian syuting. Iya, Iya dia yang dorong-dorong, syuting lagi. Nanti Gitu. kalau nggak bisa bantu antara waktu bikin kue gimana nih, Kak? Mana ya? Justru malah lebih fleksibel. Iya. Tapi Kak, kenapa sih, Kak? Sempat vakum atau gimana sih, Kak? Sama vakum, kurang lebih udah 10 tahun deh. 10 tahun karena fokus di bisnis ya. Cuman sekarang udah 10 tahun, mungkin udah jalan. Jadi kita balik ke habitatnya. Syuting. Jadi 10 tahun itu fokus ke bisnis. Bisnis yang kasur, yukata, iya. Gitu. Awalnya kenapa sih, Kak, kok berniat untuk buka bisnis dan meninggalkan dunia entertain gitu? Ya sebenarnya bukan meninggalkan, cuman kan kita dalam hidup ini kan mesti ada bisnis yang tetap ya, punya usaha sendiri apa semua gitu loh. Tapi ya nggak mungkin meninggalkan dunia hiburan karena nama kita besar dari dunia syuting. Jadi sekarang udah 10 tahun melalang buana dalam bisnis ini kan. Jadi ya untuk mengobati rasa kangen. Dan sebenarnya kalau kita suka posting di media sosial juga kadang-kadang respon netizen juga ada beberapa ya, kapan syuting lagi, kok nggak syuting lagi sih bapak semua gitu. Jadi kita kadang wah kangen juga nih, ya udahlah. Terus juga mungkin ada beberapa produser mungkin yang masih mempercayai kita kan, nah udah kita mainkan tuh barang. Sebenarnya udah di kontak-kontak juga Kak sama produser. Sudah lumayan sih, udah ada 9 judul 8 judul sih, yang waktu saat itu waktunya belum pas ya, tapi sekarang kita Pokoknya tunggu dia aja. bakal on fire lagi. Jadi duh. Ngeri sekali. kontak terus si Okan ini, oke? Yang on fire Biar nongol ini, terus. iya, ini udah pasangan dan manajer. Kak, waktu Gitu. itu kenapa sih mau buka bisnis kasur? Padahal kan bisnis tuh banyak ya, Kak ya. Kenapa tuh alasannya kasur? Ya mencari satu bidang bisnis yang nggak banyak dilakukan orang. Ya kalau restoran, butik, baju, apa semua itu kan semua orang menjalaninya. Tapi kalau kasur itu kayak apalagi artis kasur kayak nggak ada ya, nggak ada gitu. Jadi dan kebetulan ya emang jalannya ke spring bed ya, ke tempat tidur, dan mitra juga punya pengalaman yang cukup lama di bidangnya. Jadi ya kita kolaborasi kan. Dan kasur ini masih satu garis sama kesehatan. Karena gue kan emang menjalani pola hidup sehat sudah belasan tahun. Jadi usahanya nggak jauh-jauh dengan kesehatan. Itu Gitu. kasurnya tuh beda sama kasur yang lain atau gimana, Kak? Kita transparan dengan kualitas. Kita menggunakan kualitas yang premium semua. Karena kita kalau ngerjain sesuatu tuh mesti yang berbeda, inovasinya beda, nggak menjual barang yang sudah ada. Jadi kita tampilkan hal berbeda. Gitu juga dengan susu gym. Namanya Army Nutrition. Bedanya apa? Protein tertinggi. Nah, kan kalau protein kan, ingredientnya premium semua. Rabbit cake juga, premium juga bahan bakunya. Jadi emang kita mesti menawarkan sesuatu hal yang orang mau coba. Apa sih yang beda? Apa sih yang beda? Jadi penasaran gitu. Nah, Kak, kalau dari keluarga sendiri, Kak, karena kan udah lama juga kan Kak di dunia entertain, tiba-tiba harus bikin bisnis nih. Kalau Ya. dari keluarga sendiri gimana, Kak? Ya sport-sport aja. Mau bisnis, mau hiburan, semua juga kan usaha namanya. Ya semua kita jalanin selama umur masih sehat, ya kan, masih bisa melebarkan sayap di beberapa bidang, ya jalanin aja selama itu positif kan. Tapi Gitu. kalau untuk bisnis kasur nih, Kak, sehari tuh bisa berapa orang sih yang beli, bisa berapa kasur yang terjual gitu, Kak? Kalau satuan ya hitungan ya tergantung, cuman kan kita kan juga ngajain proyek. Sekali ngorder 500, 1000 piece apa semua gitu. Jadi tergantung proyeknya. Karena kan ada kos-kosan, ada rumah sakit, ada hotel, ada di IKN waktu itu juga ada, gitu. Satuan juga ada gitu loh. Teman-teman artis juga banyak yang pesen gitu. Tapi Kak, kalau misalnya ngomongin penghasilan, Kak, gedean penghasilan di bisnis kasur ini atau misalnya Kakak syuting-syuting sih, Kak? Kalau hiburan tuh besar, tapi kan nggak stabil. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada nol.
Kalau syuting kan, kalau bisnis kan tergantung kita. Mau banyak ya kita tekun, nggak mau ya kita di rumah. Jadi beda, semua nggak bisa diituin ya. Tapi kalau dunia hiburan, dunia entertain ini ya karena kita menjiwai, kita suka, dan kita ada bisnis, jadi kita mengerjakannya juga nggak terpaksa. Dengan hati yang senang gitu kan. Kalau nggak ada usaha, udah yang apa aja terimalah. Ini syuting gitu loh. Kalau ini kan nggak, kita terima tapi yang berkualitas, yang bagus. Karena kita kan umur juga masih muda saya. Tuh kan gitu sih kadang-kadang lihatnya begitu banget. Emang kita tua-tua amat ya? Umur masih muda. Gitu ya, maksudnya kan kita sudah berumur ya. Jadi kita mau mengambil satu pekerjaan yang bisa meningkatkan apa ya, kualitas kita dalam pekerjaan gitu. Tapi Kak, kalau misalnya dibilang sukaan jadi di dunia entertain atau jadi pembisnis sih sebenarnya? Saya suka dua-duanya. Kalau Usaha, satu gimana? pilih salah satu. Iya. Ya bingung ya. Ya pasti kita mau membesarkan usaha kita. Tetapi emang dunia hiburan ini emang kita emang dari dulu emang jiwa di situ. Tapi kan kita hidup ini kan mesti ada beberapa alternatif ya kan. Supaya semua saya mendukung. Gue syuting, nama juga ada. Dalam bisnis jadi mudah. Nah jadi semuanya tuh saling membantu. Karena 2025 ini zamannya kolaborasi. Nggak bisa sendiri. Nah dengan nama besar di syuting, kita pakai di bisnis. Itu lagi agak mempermudah kita dalam menawarkan apapun yang kita jalankan dalam usaha. Nah Kak, dalam 10 tahun itu Kak, ada nggak sih Kak mungkin kesulitan-kesulitan yang sampai down banget gitu? Oh pasti, karena pabrik juga pernah kebakaran. Jadi nala bisnis mah semua orang yang kaya raya sekarang 20 tahun sebelumnya kita nggak tahu. Bangkrut, ditipu orang, apa semua. Ngeliatnya sekarang, udah hebat ya. Tapi kan nggak tahu prosesnya. Gitu. Jadi dalam usaha semua ada naik turun. Itulah cobaan pengusaha. Kalau semuanya nggak ada cobaan, semua mau jadi pengusaha. Tapi masalahnya pengusaha ini harus bisa di saat susah, di saat senang. Bagaimana kita bisa menjaga karyawan-karyawan kita, ya kan? Karyawan sakit atau apa, semua itu tantangan semua. Gitu. Jadi ya itulah hidup. Harus mengerjakan banyak hal. Nah sekarang Kak Okan juga punya bisnis bareng sama Kak Angel nih, kue. Kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin kue sih? Kalau rabbit cake ini sebenarnya Angel sama Mami itu sudah menjalankan kurang lebih 8 tahun. Tapi hobi, meluangkan waktu kosong saja, bukan cari duit di sana. Nah, dengan kita masuk, kita lihat, kita pantau, ternyata mereka tuh emang sangat hobi, sangat suka sekali dengan cake ini, dan kita juga otak-otak cuan ya. Jadi gue bilang sama si Angel, sayang, kita gedein ini. Udah, aku gabung di sini. Jadi sales. Woi, jadi sales iya, membantu iya, jadi mitra iya, ya kan? Jadi karena dia didukung, jadi dia maju. Karena dia sendiri dia juga bingung. Sendiri nih. Tapi kan gue punya koneksi, gue punya teman-teman, lingkungan yang mungkin dia nggak ada, ya kan? Jadi kita gabungin nih. Ya puji Tuhannya lumayan sih, ya lumayan berkembang. Apalagi kue-kue lapis legit Surabaya, kue kering, bolu-bolu itu hampir semuanya suka. Jadi nggak ada yang bilang nggak enak, enak semua karena emang kita pakai Wisman, kita pakai premium ingredientnya enak. Jadi karena suka semua, jadi itu booster buat gue juga untuk benar-benar membesarkan rabbit cake ini, gitu. Kak berarti pas kakak hadir nih, bantulah, itu udah berapa lama sih Kak? Udah setahun ya. Tapi kencang-kencangnya ini mungkin 6 bulan lah. 6 bulan ini kita lagi fokus membesarkan, planning ke depan bagaimana apa semua. Jadi 6 bulan ini kita lagi benar-benar menata rabbit cake ini supaya production lah jadinya, bukannya hobi-hobi aja. Kalau Kak Angel nih akhirnya dibantu sama Kak Okan, perasaannya gimana sih Kak? Pastinya happy. Terus merasa jadi lebih mudah ya. Walaupun awalnya agak gemes, kok lama gitu. Tapi lama-lama tuh dia
jadi kita punya bagian-bagiannya gitu. Jadi dia kan kalau bikin kue itu ada tahap-tahapnya, dari bikin, terus udah selesai kita harus juga packing. Nah dia bikin kotaknya dulu, terus kayak tadi toppingnya dia yang hias. Jadi saya bagian nimbang, bagian megang adonan gitu sih. Jadi seneng lah pastinya. Tapi awal-awal sempat pusing gak sih Kak? Bukannya dibantuin malah dirusuhin nih. Awalnya pasti kayak gitu. Namanya kan dia cowok, terus dia juga belum pernah ya Bi ya. Kamu megang Belum kue pernah. itu first time sama aku gitu. Jadi semua pasti ada prosesnya. Mau bikin apapun pasti ada, termaksud saya juga. Bahkan bukan cuma saya, semua tukang kue pasti pernah ada gagalnya. Semua itu ada prosesnya gitu. Jadi ya aku walaupun dia gagal aku malah senang. Maksudnya dengan gagal itu nanti dia bakal belajar terus jadi lebih baik. Semakin hari semakin ini kok. Iya, satu hal yang paling kelihatan ada nggak ada gua kalau lagi bikin kue, rumahnya nggak kotor. Kalau nggak ada gua, mereka yang kerja nih selesai, pecah kapal, Nggak. berantakan banget. Kalau gue nggak boleh ada kotoran. Jadi kotor sapu, pel, terus bisa sampai puluhan kali. Jadi begitu selesai, rumahnya bersih. Gitu. Iya, kalau nggak ada dia kan kita cuman berdua. Iya, Yang jadi satu megang oven, satu megang ini siapa yang ngepel? betul, makanya kan Jadi Kak, memang harus ada kamu nih kalau lagi betul. bikin kue biar bersih-bersih always. ya. Jadi semua ada apa ya, ada bagian-bagiannya lah gitu loh. Jadi Saling ya melengkapi. saling melengkapi gitu. Nah, kalau kan emang suka buat kue Kak, atau emang karena aduh ada pacar aku nih, kekasih aku nih, makanya ngebantu? Iya, karena belum pernah ya jadi suka. Karena kan ada kegiatan baru yang positif. Dengan begitu juga kita juga ya ada tempat di mana kita bareng ya kan. Tapi kan barengnya jadi ada cuan. Nah gitu, bukan hanya bareng buang-buang duit tapi bikin duit. Itu seru juga sih. Untuk sampai saat ini nih Kak, paling banyak tuh berapa porsi sih terjual Kak dalam sehari? 200 ya. Iya, Nah, 200. kemarin 200 loyang bolu gulung satu hari. 200, 150, tergantung kalau ada acara-acara gede sih. Kadang-kadang ngordernya langsung kuantiti besar gitu. Itu 200 pieces dikerjain sama bertiga orang. Enggak, ada kadang-kadang Oh, sama Mbak min- Yespo. minta bantuan dari rumah mami Iya. gitu. Tapi pusing gak sih Kak? Karena kan kakak kan jarang banget nih ya megang kue, terus harus megang 200 pieces juga nih, pusing gak sih Kak? Enggak, karena kita biasa di lapangan ya. Kita udah biasa kan di lapangan, jadi jadi tekanan-tekanan itu sudah biasa. Karena kita sudah belasan tahun kerja di lapangan dengan berbagai macam tekanan-tekanan. Jadi kurang lebih sih oke lah, kita bisa menerimanya gitu. Kalau kan kenapa akhirnya memutuskan buat jualan nih? Tapi kan ini kan sama pacar ya hitungannya ya. Nggak takut misalnya amit-amit pisah gitu? Oh enggak, karena kita nggak ada niat pisah. Asik gak tuh? Cakep ya? Cakep ya? Enggak lah. Gue percaya selama kita niat baik, selama kita mengawali dengan baik, pasti semua baik. Dan apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi yang penting kita jangan mikirin nanti jangan. Saat ini indah, kita buat indah. Besok, lihat besok. Kita nggak bisa ngomongin besok bisa gila kita, ya kan? Yang penting kita bikin sebahagia mungkin momen-momen yang Tuhan kasih ini. Karena kita bahagia, besoknya pasti kita bahagia kan? Gitu loh. Iya, jadi hari ini kita bikin yang terbaik buat besok, buat modal besok, gitu. Coba mikir, besok gimana ya? Nggak usah mikirin. Yang penting hari ini. Kalau hari ini kita bangun positif, seterusnya positif. Kalau kita bikin negatif ya bikin negatif terus. Itu tergantung kitanya ya. Tapi kalau dari keluarga nih Kak, ngeliat hubungan kalian berdua tuh seperti apa sih Kak? Ya selama kita positif ya pasti orang tua juga pasti dukung ya. Karena kita sudah dewasa juga. Kita juga saling menghormati keluarga besar masing-masing. Kita juga sering meluangkan waktu. Nginep bareng, kemana, ke villa apa, terus makan bareng. Ya kita ada quality time bersama keluarga, keponakan gitu. Jadi kita bonding di situ. Tapi biasanya Kak untuk membangun kedekatan nih selain bikin kue bareng, kalian ngapain sih Kak? Nonton, nge-gym bareng. Dulu dia nggak pernah nge-gym, nggak pernah nyentuh dumbbell. Ada kita, itulah salah satu hal positif.
Dia memberikan positif dengan buat kue, belajar kue. Gua memberikan dia apa? Kesehatan. Olahraga yang menjadi rutinitas dia. Bener sih, bener. Sekarang jadi rutinitas. Jadi seminggu minimal 3 kali harus nge-gym. Gitu.